Ya, saat ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Curug Sikarim. Ini baru pertama kali, memang baru pertama kali ke Curug Sikarim. Nggak tahu medannya kayak apa. Yang jelas kita akan menelusuri jejak makam Syekh Karim yang ada di Curug Sikarim, makam waliullah yang perjuangannya adalah merupakan sejarah panjang perjuangan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di dataran tinggi Dieng. Ini baru pertama kali, benar-benar baru pertama kali jalannya berkelok-kelok untuk menuju Sikarim. Hari libur, mencari titik terang. Jadi jalannya santai aja karena turunan-turunan dan juga tikungan-tikungan tajam. Kanan kiri ladang pertanian. Itu tanaman kentang. Benar-benar baru pertama kali jalan ke sini. Cuacanya cukup dingin. Bulan Juni ini sudah masuk musim kemarau. Jalannya cukup turunan yang begitu tajam, curam sekali. Kita harus hati-hati. Jadi nggak usah tergesa-gesa untuk perjalanan ke Curug Sikarim. Medannya itu seperti ini. Kita pakai gigi 1, gigi 2. Jadi jalannya lumayan sangat turunan tajam. Ini ada yang nggak kuat. Tanjakannya lumayan. Ini mudun ya. Mas, lumayan tajam tikungan dan turunan yang begitu curam. Jadi hati-hati kalau jalan di sini. Jadi agak lumayan kaget ya karena baru pertama kali jalan-jalan ke sini.
Kalau panoramanya, view-nya itu jangan ditanya. Kalau dataran tinggi Dieng itu semuanya view-nya view kehidupan kahyangan. Insya Allah. Ya Mas. Jadi turungan tajam, tapi view-nya juga lumayan terbayarkan. Jadi jalurnya jalur ekstrim untuk menuju ke Curug Cikarim ternyata, karena baru pertama kali, benar-benar baru pertama kali. Kan view-nya oke banget di sini. Sebenarnya dari dataran tinggi ke dataran rendah, logikanya seperti itu, karena ada puncak ketinggian menuju dataran yang lebih rendah, sehingga mau nggak mau ya tikungan tajam dan turunan yang cukup curam. Subhanallah, masya Allah, air terjunnya indah, indah banget ya. Kita cari makomnya, nanti di mana titik makomnya kita tanya. Ada orang-orang di sekitar sini. Itu curugnya udah kelihatan banget. Oh, karcisnya pira ya? Pak, makomnya temu di ini. Apa? Makomnya temu di. Ngenjil. Oh, ngenggil. Tas itu berarti. Tas itu Cak, caket. cakat ke mau parkir deh. Sepak ya. Deket ya. Alhamdulillah ini sudah sampai di Curug Cikarim. Istirahat sejenak, kita akan melihat panorama air terjun dan juga tujuan kita sebenarnya ke makom ya. Tujuan utama kita ke makom, sambil ngira Sirus ini kita bisa menikmati panorama air terjun di sini.
Ini kalau dari Sembungan sekitar 10 menitan. Ini jalan paling pelan ya, karena baru pertama kali menginjakan kakinya, baru pertama kali menginjakan kaki di Curug Cikarim. Ini kita juga rencananya itu juga rencana untuk melakukan ziarah ke makam Syekh Karim. Ini ada di antara orang ini dari Pak Sinten iki asmane? Ahmad Nur Ali Aziz. Oh, Pak Ahmad ini mengantar kami ke makam Syekh Karim. Subhanallah. Insyaallah. Kita sedang menuju ke makam Syekh Karim yang ada di Curug Cikarim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sampai ke makam. Oke, matur nuwun sangat. Lan niki makam sinten? Istrine. Oh niku garwane. Nggih, garwane anu Nyai Anjar Saketi. Nyai Anjar Saketi. Oh nggih nggih. Ngertos nganu sekilas sejarahnya napa? Niki enten kanune. Oh nggih. Silsilah. Di silsilah niki. Silsilah nggih. Seperti dia wonten silsilah itu kan apa? Kayune di Roro Kidul napa? Oh niki. Oh. Makan namanya. Keturunan Prabu Siliwangi itu. Ini Prabu Siliwangi berarti. Ini kan keturunan saking bukan saking Demak. Nggih. Oh. Rakyat Batak dan sebagainya itu. Jelasin apa-apa nggih. Ini asli makomnya teng mriki, Pak. Nek saking Pak Kiai Magelang Nggih. kita ngriki Makomnya asli mriki nggih. Sering nganu nggih, ziarah mriki paling ramil dinten apa? malam ini malam Jumat Kliwon. Oh, dinten ramil. Ini kan malam Jumat Kliwon ya. Tapi kali anu ndalu kadang Oh. rasa Nggih. Jadi matur Pak kalau Pak. Mriki. nggih muga-muga. Assalamualaikum. Ya Allah. Itu yang pasang poros ini. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan makam Mbah Karim atau Syekh Karim, penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di dataran tinggi Dieng. Di Masya Allah Subhanallah, di tempat yang indah ini ada makam aulia, ada makam ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di dataran tinggi Dieng, khususnya Imam Syekh Karim, Syekh Adam Sari, Syekh Abdullah Salomanik. Ini generasi-generasi yang setelah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Dieng. Jadi makam Syekh Karim ini bersebelahan dengan air terjun Cikarim. Jadi kaitannya dengan air terjun Cikarim ini adalah nama seorang wali, Syekh Karim. Seorang ulama, seorang wali yang menyebarkan agama Islam di dataran tinggi Dieng. Jadi ada proses pribumisasi Islam di dataran tinggi Dieng dengan adanya masyarakat kawasan dataran tinggi Dieng yang mayoritas beragama Islam. Dan ini erat kaitannya tidak terlepas dari pribumisasi Islam yang ada di dataran tinggi Dieng. Di antara
Syekh Abdullah Solomanik, Syekh Karim, kemudian Syekh Adam Sari atau Kiai Sembung. Itu cara penyebaran agama Islam itu dengan metode pendekatan secara kultural, pendekatan budaya. Jadi antara budaya dan syariah itu tidak dipertentangkan, tidak dihadap-hadapkan, tetapi ada kolaborasi antara budaya dan syariah. Sehingga kita tahu bahwa Islam berdiri, Islam tetap kokoh, Islam tetap jaya, tetapi candi, situs-situs purbakala yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng ini tetap utuh, masih ada. Itulah Islam yang diajarkan oleh Wali Songo dengan kelemah lembutan dan dengan kehati-hatian, sehingga orang-orang yang masuk Islam pada zaman itu hingga sekarang itu dengan penuh kebahagiaan dan merasakan kasih sayang bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi bersebelahan dengan makamnya Syekh Karim, yaitu dari penuturan Pak Ahmad tadi, bahwa di sini makamnya istri beliau Syekh Karim. Menurut penuturan Pak Ahmad tadi, makam Nyai Hanjar Saketi, dan bahkan konon Nyai Hanjar Saketi itu masih termasuk kerabat dengan Nyi Roro Kidul. Pak Ahmad tadi mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Jadi saat ini saya berada di komplek atau kawasan makam Syekh Karim yang sesuai dengan nama air terjun Curug Sikarim, air terjun Sikarim. Beliau Syekh Karim ini adalah ulama waliullah yang menyebarkan agama Islam di dataran tinggi Dieng. Di antara ulama selain dari beliau adalah Syekh Abdullah Solomanik yang ada di Dusun Kalilembu, kemudian Syekh Adam Sari atau Syekh Sembung yang ada di Sembungan. Ketiga waliullah inilah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yang kemudian ada yang mengistilahkan peribumisasi Islam. Cara-cara dakwah mereka adalah pendekatan kultural, menggabungkan antara budaya dan syariah. Artinya bahwa budaya dan syariah itu tidak dihadap-hadapkan, tidak dipertentangkan, tapi ada semacam kolaborasi antara budaya dan syariah, sehingga orang-orang yang tadinya berpaham animisme, dinamisme, bahkan kekuasaan Wangsa Sailendra di dataran tinggi Dieng ini perlahan tapi pasti berbondong-bondong untuk berpindah masuk menjadi seorang muslim dengan ajakan dakwah para wali songo dan generasi-generasi kaum sayyid yang ada di dataran tinggi Dieng. Jadi Syekh Karim, Syekh Abdullah Solomanik dan Syekh Adam Sari ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW yang memang diutus ke dataran tinggi Dieng untuk menyebarkan agama Islam dengan cara pendekatan yang sebagaimana dilakukan oleh para wali songo ketika menyebarkan agama Islam. Jadi pada sekitar abad ke-16 dan abad ke-17, beliau Syekh Karim, Syekh Abdullah Solomanik dan Syekh Adam Sari atau Mbah Sembung ini melakukan penyebaran agama Islam di kawasan dataran tinggi Dieng. Jadi Curug Sikarim ini erat kaitannya dengan nama seorang wali, yaitu Syekh Karim itu sendiri, Syekh Abdul Karim
ada yang menyebutkan hanya Syekh Karim. Jadi abad ke-16 sampai abad ke-17. Konsep yang diterapkan oleh beliau-beliau yaitu Syekh Karim, Syekh Abdullah Shalom Manik, itu ketika menyebarkan agama Islam itu sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh para wali songo pada zamannya, yaitu pendekatan kultural. Pendekatan kultural itu mengkompromikan antara budaya dan syariah, sehingga budaya dan syariah tidak perlu dihadap-hadapkan, tidak perlu dipertentangkan, bahkan justru dikolaborasikan. Jadi berdasarkan catatan sejarah, pada abad ke-16 dan abad ke-17, Syekh Abdullah Shalom Manik, Syekh Karim, Syekh Adam Sari menyebarkan agama Islam di dataran tinggi Dieng. Konsep yang diterapkan oleh beliau-beliau ini, ulama-ulama yang tiga ini, adalah sebagaimana konsep yang diterapkan oleh Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di tanah Jawa di Nusantara, yaitu dengan pendekatan kultural, yakni menggabungkan antara budaya dan syariah, sehingga budaya dan syariah itu tidak perlu dihadap-hadapkan, tidak perlu dipertentangkan, malah justru dikolaborasikan, sehingga orang yang masuk Islam itu dengan legowo, dengan senang hati dan tidak terpaksa. Orang yang masuk Islam itu benar-benar sangat tertarik dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dieng memiliki sejarah yang panjang sehingga masyarakatnya mayoritas beragama Islam, bahkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini tidak pernah terlepas dari pribumisasi. Hal ini tidak pernah terlepas dari pribumisasi Islam yang dilakukan oleh jaringan kaum Sayyid yang ada di dataran tinggi Dieng, yakni Syekh Abdullah Shalom Manik, Syekh Adam Sari di Sembungan, dan Syekh Karim yang makamnya ada di dekat Curug Cikarim. Syekh Karim, Syekh Abdullah Shalom Manik, dan Syekh Adam Sari atau yang dikenal dengan Kiai Sembung ini memiliki simpul nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rincian, Syekh Adam Sari dan Syekh Karim bermarga Azmat Khan, sementara Syekh Abdullah Shalom Manik yang makamnya sekarang berada di Dusun Kalilembu itu bermarga Al-Qadiri Al-Hasani. Perjuangan Syekh Karim, Syekh Abdullah Shalom Manik, dan Syekh Adam Sari bukanlah sesuatu yang mudah untuk meneruskan perjuangan perjalanan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, karena mereka dihadapkan dengan masalah religiusitas atau masalah keagamaan masyarakat Dieng pada saat itu yang masih melekat dengan Hinduisme dan Buddhisme.
Saya ini jelas mati ini. Dan kita di larangan. Terbat mati ini. Yang biasa gampang kan ya. Aku sini boleh beli loh, sini orang orang. Ini sarap benih ini. Jujur kayaknya orang ngerti. Jadi ini jalur setelah Curug Cikarim, nanti kita sampainya di Desa Melandi. Setelah Desa Melandi, Desa Menjer, Desa Melenjer. Setelah Desa Melandi, Desa Menjer. Ini bukan hari libur ya, bukan hari Minggu, bukan hari Ahad, tidak hari libur, sepi sekali sih, lumayan sepi. Tapi kalau melihat panoramanya ya oke juga. Jadi kalau melihat panoramanya oke juga ya. Pohon-pohon yang dilindungi seperti pohon galar itu masih banyak. Ini menunjukkan bahwa di sini memang hutannya masih asri. Hutannya hutan belantara yang masih asri. Kalau telah tidak ada pertanian, sebenarnya itu hutan rimbun, hutan rimba yang tentunya tidak ada jalan raya seperti ini. Karena dahulunya ketika para wali menyebarkan agama Islam itu, beliau-beliau itu memilih tempat berteduh itu di tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau orang. Mungkin bisa berlindung dari serangan-serangan orang-orang yang ingin menghalang-halangi penyebaran Islam di dataran tinggi Dieng, di tanah Jawa, atau mungkin sebab lain, atau bertahanus, berkhalwat, karena kelasnya itu kelas ulama waliullah. Jadi orang-orang alim, orang-orang ulama, orang-orang alim pada zaman dulu memang aktivitasnya itu tidak seperti orang-orang zaman sekarang, tidak sebagaimana ulama zaman sekarang. Tantangannya ketika dakwah Islamiyah, ketika melaksanakan dakwah Islam itu benar-benar menghadapi tantangan yang serius dari musuh-musuh Islam. Tapi karena kelembutan hati, kearifan lokal yang selalu dijalankan oleh para wali, akhirnya orang-orang yang tadinya Hinduisme dan Buddhisme
serta orang-orang yang berpaham animisme dan dinamisme itu takluk luluh dan menjadi seorang muslim, masuk ke dalam agama Islam. Peranan Wali Songo, peranan ulama inilah yang harus kita munculkan ke permukaan, sehingga sejarah itu tidak mudah dibungkam oleh orang-orang atau orang kelompok-kelompok yang ingin membungkam sejarah Wali Songo, yang ingin membungkam sejarah para alim ulama yang berjuang di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, khususnya di dataran tinggi Dieng. Kita harus selalu melestarikan budaya, melestarikan sejarah, terdiri dari riwayat-riwayat yang ada, tentunya riwayat-riwayat yang mutawatir, yang sambung sinambungnya itu benar-benar valid. Maka itulah yang kita ambil tentang bagaimana perjalanan para waliullah itu benar-benar ada di Nusantara, dan banyak sekali yang berjuang di tanah Jawa, khususnya di dataran tinggi Dieng. Di panorama yang mengasihkan, panorama yang indah. Kalau kita dari Curug Sikarim hendak ke Wonosobo, ini jalannya itu sangat bagus, lingkungannya juga asri, turunannya juga tidak begitu curam, tidak begitu turunan yang membahayakan, enggak. Tapi inilah ciri khas pegunungan-pegunungan yang masih asri. Kanan kirinya itu hutan-hutan yang sekarang sudah ditanami banyak sayuran oleh para petani setempat. Jadi dulunya itu hutan lindung, dulunya hutan lebat, kemudian sekarang menjadi lahan-lahan pertanian. Ya, ini sebagian dari kemakmuran bangsa Indonesia, bangsa kita, disokong hasil bumi, hasil pertanian. Maka rakyat Indonesia itu insya Allah kita akan mengalami kelaparan. Ditambah lagi dengan pemahaman yang benar berkaitan dengan masalah religius, masalah agama, yaitu dengan menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah banyak orang yang terus melakukan ibadah dengan cara bermujahadah, beristighosah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bernafaskan Islam, yang semuanya adalah tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saatnya kini meninggalkan kota dingin yang sejuk dan menuju ke dataran tinggi Dieng yang dingin-dingin salju. Kalian bupal keteng ya. Di kondisi jalan raya saat hari Minggu, saat hari libur. Lalu lintas cukup ramai terlihat ketika hari libur atau hari-hari ya banyak hari Minggu seperti ini. Ini cuacanya sudah mulai dingin-dingin salju. Jadi cuacanya ini mulai dingin-dingin salju, bukan dingin-dingin buk ya. Jadi mulai saat ini sudah mulai masuk kawasan desa wisata. Jadi banyak sekali destinasi wisata di sini, termasuk kawasan-kawasan jalur pendakian. Ini kalau lewat desa Patak Banteng. Nanti kita juga akan melalui jalur Siton, yaitu termasuk destinasi wisata. Sana ada jalur pendakian Gunung Perahu, tetapi yang melewati jalur Dusun Kali Lembu. Jadi ada banyak jalur ya, jalur Patak Banteng, jalur Dusun Kali Lembu, dan jalur Dieng. Dieng itu ada dua, jalurnya dari Dieng Wetan dan juga dari Dieng Kulon. Perlu diketahui bahwa di Dusun Kali Lembu itu ada makom waliullah, yaitu Syekh Abdullah Selomanik yang pernah kemarin sudah saya upload. Dan tentunya kalau panjenengan belum presani, belum menyaksikan, bisa sudah tayang. Dan memang banyak sekali makam-makam yang ada di dataran tinggi Dieng, terutama pejuang-pejuang atau ulama atau waliullah yang memperjuangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam di tanah Dieng. Anali mau kembali nak lewat itu ya, lewat bundaran mau kembali. Ini jalur-jalur yang kalau musim penghujan itu sering terjadi longsor, rawan longsor. Ini perhatikan di kanan jalan ini ada bekas longsoran yang cukup parah ya. Ini musim penghujan ini
sangat rawan sekali. Apalagi di malam hari itu kalau bepergian lewat jalur ini sebaiknya ya ditunda dulu aja kalau sepeda motor. Tapi kalau musim kemarau seperti saat sekarang ini tidak begitu dikhawatirkan. Ini jalur-jalur siton. Jadi kita akan melewati pintu gerbang kuno. Pintu gerbang kuno itu melambangkan sebagai simbol bahwa kita berada di negeri atas awan. Dulu pernah berkuasa di sini adalah pemahaman-pemahaman Hinduisme dan Buddhisme. Kita sudah berada di Dieng Wetan. Kalau Anda ke sebelah kiri itu jalur menuju Telaga Warna, bisa Telaga Merdada, bisa Terabasan lewat sini. Tapi lebih jauh. Telaga Sembungan yang lebih dekat dan Kawah Segidang juga bisa melalui jalur kiri. Jalur kanan nanti distribusinya itu lewat pemerintah daerah Banjarnegara ya. Jadi nanti ada jalur-jalur sendiri. Sebenarnya tidak begitu ramai untuk hari Minggu. Kondisi lalu lintas seperti ini artinya kurang ramai lah, agak lengang ya. Biasanya itu kalau ramai itu kepadatan lalu lintas itu lebih dari yang kita lihat. Lalu lintasnya itu tidak begitu padat ya, padahal ini hari libur. Jadi kondisinya ya mungkin karena ada yang ke kawah, ada yang ke telaga, ada yang ke air terjun, macam-macam ya, tersebar kemana-mana orang yang berwisata. Kondisinya agak lengang, sepi. Hutan.
cuaca berkabut. Dan sangat dingin sekali. Pertandakan hujan ini. Gerimis ya gini ya.